Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa atina hikmatan. Allahumma barik lana fi majlisina hadza bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ikhwan fillah rahimakumullah, dimanapun antum sekalian berada, semoga kita semua senantiasa dalam rahmat, dalam keberkahan dan juga lindungan Allah subhanahu wa ta'ala di segala aktivitas kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan fillah rahimakumullah, dalam kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Ta'limul Muta'allim Tariqat Ta'allum karangan Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji. Sebagaimana biasa, mari sama-sama kita awali terlebih dahulu dengan pembacaan suratul Fatihah dan kita mantapkan niat ta'lim kita bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Thumma ila arwahil anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada wal salihin wal ulama'il amilin, khususan minhum Sidina Al-Imam Al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa wa Sidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Thumma ila ruh Syekhul Kabir Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Segab Syekh Ali bin Abi Bakar Saqran. Thumma ila ruh Sayyidina Al-Imam Qutbil Anfas wa Alamatin Nubras Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas wa Syekh Ali bin Abdullah Baras. ثم إلى روح سيدنا الإمام قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد ووصولهم فروع مذهب الحقوق عليهم أجمعين. وثم خصوصا إلى روح صاحب التعليم المتعلم الشيخ برهان الدين الزرنوجي ووصوله فروع وتلامذة مذهب الحقوق والمنتسبين إليه أجمعين. وثم إلى روح سيد الوالد الحبيب الرس بن سالم العطاس وأبوي وسالة سلمان هارون وأبوي سيد محمد بن علي المالكي وجميع أساتذة النار الغودة صالحهم فرحهم أن الله يتغشم بالرحمة والمغفرة ويعود إلينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم بركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله ورضوانه وقربه وثوابه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala al-muallif radhiyallahu anhu wa ardah wa anna jami'an. Wa yasbiru 'alal mihani wal baliyat. Qila Khazainul Muna ala Ganitiril Mihan. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, kembali dilanjutkan di sini oleh Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji, sang pengarang dari kitab Ta'lim Al-Muta'allim ini. Beliau mengatakan di sini wa yasbiru 'alal mihani wal baliyat, dan hendaknya seorang penuntut ilmu senantiasa bersabar 'alal mihan, atas berbagai macam ujian, wal baliyat, dan berbagai macam musibah. Nah, di bagian ini beliau kembali menegaskan kepada para penuntut ilmu untuk sabar dan juga tabah dalam menghadapi berbagai macam ujian dan juga berbagai macam musibah yang ditemui ketika menuntut ilmu. Lalu beliau melanjutkan di sini dengan menukil sebuah perkataan. Qila, telah dikatakan, Khazainul Muna ala Ghanitiril Mihan, simpanan-simpanan kebahagiaan itu tersimpan dalam setumpuk ujian. Maksud sederhananya dari perkataan ini yaitu untuk meraih kebahagiaan, terkadang kita ini harus menghadapi berbagai macam ujian,
berbagai macam halangan, tantangan, rintangan dan semacamnya, termasuk ketika kita sedang menuntut ilmu. Lalu kemudian beliau lanjutkan lagi, wa unsyitu wa qila innahu li Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu syi'ran. Dan aku telah membacakan sebuah syair, wa qila, dan ada satu perkataan, innahu, bahwa syair ini li Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha, merupakan syair dari Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Beliau berkata, ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'umbi'aka an majmu'iha bibayanin dzaka'in wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadzin wa tuliz zamanin. Ala la tanalul ilma illa bisittatin, engkau tidak akan meraih ilmu kecuali dengan 6 perkara, kecuali kau mempunyai 6 perkara ini. Sa'umbi'aka an majmu'iha bibayanin, maka aku akan memberitahukannya kepadamu ke-6 perkara tersebut, bibayanin, secara jelas. Zakain wa hirsin wa istibarin wa bulghatin, yakni yang pertama zakain, cerdas, wa hirsin, dan semangat, wastibarin, dan kemudian kesabaran, wabul ghatin, dan kemudian yang keempat yakni bekal, wa irsyadi ustadzin, dan yang kelima yaitu petunjuk guru, wa tuli zamanin, dan yang keenam yaitu waktu yang panjang. Nah, di sini diperjelas lagi oleh Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji bahwa menuntut ilmu itu harus mempunyai 6 modal atau 6 bekal. Karena itu mari kita bahas satu persatunya. Yang pertama ini ada 2 versi, ibadallah. Ada yang menggunakan lafaz zaka dengan huruf zal sebagaimana dalam kitab ini, tapi kita temukan juga versi lain yang mungkin bisa kita temukan di kitab lain yang menggunakan lafaz zaka dengan huruf zai. Jika menggunakan lafaz zaka dengan huruf zal sebagaimana dalam kitab ini, maka itu artinya cerdas. Jadi modal yang pertama untuk menuntut ilmu yaitu zaka, cerdas. Nah, bagaimana supaya cerdas? Nah, untuk cerdas maka kita harus fokus, dalam artian serius dalam belajar. Kalau kita belajarnya tidak serius, asal-asalan, seenak hati kita, sesuka hawa nafsu kita, tidak fokus, maka sulit bagi kita untuk mendapatkan ilmu. Nah, kalau versi yang menggunakan lafaz zaka dengan memakai huruf zai, itu artinya bersih. Maksudnya modal pertama seorang penuntut ilmu itu zaka, yaitu bersih, harus memiliki kebersihan baik lahiriah maupun batiniyah. Bersih lahiriah dalam artian sederhananya memakai pakaian yang layak ketika menuntut ilmu, disunahkan menggunakan warna putih, tidak harus baru, tidak harus mahal, yang penting bersih dan juga rapih. Karena yang demikian itu disunahkan, sebagaimana pelajaran yang kita dapatkan di hadis Jibril. Dan juga kebersihan batin, seperti contoh niat yang baik ketika kita akan menuntut ilmu, dan itu sudah kita bahas dalam pembahasan sebelumnya. Lalu yang kedua yaitu hirsun, yaitu semangat. Modal yang kedua yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu yaitu semangat. Walhasil, jaga terus semangat kita dalam menuntut ilmu agar semangat kita jangan sampai kendor, jangan sampai berkurang. Nah, bagaimana caranya? Salah satu caranya yaitu bergaul dengan mereka-mereka yang semangat dalam menuntut ilmu, sehingga semangat mereka akan terus menulari kita. Dan ini kita akan bahas nanti dalam pembahasan tentang memilih teman dalam menuntut ilmu, masih dalam pasal bagian ini. Lalu kemudian modal yang ketiga yaitu istibarun, yakni kesabaran. Nah, ini yang menjadi inti pembahasan dalam bagian ini. Pembahasan ini juga sudah kita singgung di pembahasan-pembahasan sebelumnya. Jadi modal yang ketiga bagi penuntut ilmu yaitu kesabaran. Kemudian modal yang keempat yaitu bulghatun, yakni bekal.
Nah, bekal ini juga tidak kalah pentingnya. Karena ketika kita belajar, tentu kita butuh fasilitas dan sarana yang juga kita butuhkan untuk membantu kita dalam proses belajar tersebut. Nah, kalau tidak ditunjang dengan bekal, maka agak sulit bagi kita untuk menjalani proses belajar, proses menuntut ilmu tersebut. Berkorban harta dalam belajar pun dibutuhkan, karena itu merupakan salah satu modal kita agar kita mendapatkan ilmu. Nah, kalau untuk hal-hal lain saja kita berani korban harta, masa iya untuk belajar yang jelas-jelas merupakan kewajiban kita dan kita butuhkan untuk menyempurnakan ibadah kita sehari-hari, kok kita nggak mau? Yang jelas, ilmu tidak bisa dinilai oleh materi. Jadi bekal yang kita keluarkan berupa materi untuk mendapatkan ilmu itu tidak sebanding dengan apa yang akan kita dapatkan melalui ilmu tersebut. Kemudian modal yang kelima yaitu irsyadi ustadz, petunjuk guru. Nah, petunjuk guru atau bimbingan guru ini sangat penting. Belajar tanpa guru akan lebih banyak salahnya ketimbang benarnya. Bahkan telah dikatakan oleh satu perkataan, man la syekh fa syaikhuhu syaiton. Barang siapa yang tidak punya guru, maka gurunya adalah setan. Tapi guru pun jangan sembarang guru. Selain yang sudah kita bahas kemarin tentang memilih guru, guru yang kita pilih pun harus jelas sanad keilmuannya. Sekali lagi, harus jelas sanad keilmuannya. Dengan siapa ia belajar, siapa gurunya, dari mana sumber ilmunya. Nah, ini sangat penting kita perhatikan, sehingga ilmu yang kita pelajari ada pertanggungjawabannya secara sanad keilmuan. Jelas sumbernya, jelas asal usul ilmunya. Bukan ilmu yang ngada-ngada, bukan ilmu yang tidak jelas asal usulnya dan tidak bersambung sanadnya hingga ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, ini juga sangat penting untuk kita perhatikan. Lalu kemudian modal yang keenam yaitu tulis zaman, yakni waktu yang panjang. Nah, belajar ini tidak bisa sebentar ya ikhwan. Ngaji ini tidak bisa sebentar dan tidak ada batas waktunya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun telah bersabda, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, carilah ilmu minal mahdi, dari mulai buayan, dari mulai ayunan, ilal lahdi, hingga ke liang lahat. Artinya menuntut ilmu itu tidak ada batasannya. Selama hayat di kandung badan, selama itu pula kita tetap diwajibkan untuk terus menuntut ilmu, untuk terus belajar dan belajar. Sebagaimana kisah dari Al-Imam Ahmad rahimahullah. Beliau Al-Imam Ahmad, walaupun saat itu sudah menjadi ulama besar, bahkan bukan hanya beliau, murid-murid beliau ini pun sudah menjadi ulama besar yang menjadi rujukan umat di zamannya. Tapi walau demikian, beliau masih tetap belajar. Beliau masih tetap ngaji kepada sang guru. Sampai suatu ketika ada beberapa muridnya bertanya kepada beliau, ya Imam, Anda ini sudah alim, ilmu Anda ini sudah luas, kenapa Anda masih menyibukkan waktu untuk datang kepada guru Anda, untuk menghabiskan waktu belajar yang Anda sudah kuasai banyak ilmu? Lalu apa kata beliau? Ma'al makhbarah ilal makbarah. Ma'al makhbarah, bersama tempat tinta ini, ilal makbarah, sampai kepada makbarah, kuburan. Maksud perkataan beliau adalah, saya akan terus bawa tempat tinta ini, saya akan terus belajar ilal makbarah, sampai saya masuk ke dalam kuburan, baru saya berhenti belajar. Nah ikhwan fillah rahimakumullah, itulah keenam modal, keenam bekal yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu agar ia mendapatkan ilmu yang manfaat, yang berkah dunia dan akhirat. Ikhwan fillah rahimakumullah, kita cukupkan dulu sampai di sini, dan insyaallah kita akan sambung lagi seperti biasa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Jika menurut Anda konten ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channelnya, share videonya, dan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. InsyaAllah kita bertemu di lain kesempatan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim.
wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.